Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, di sini saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu, di sini akan saya jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB ya, ada MCB software dan MCB baterai. Kita nyalakan MCB software terlebih dahulu. Di sini MCB software yang terdapat resistornya ya. Kemudian kita nyalakan MCB baterai. Setelah itu MCB software kita off-kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada parameter AC input. Di sini kita bisa lihat ya untuk pada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting ya. Di sini semisal ingin merubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist dan secara otomatis dia langsung tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float, kita bisa lihat di situ 56 volt ya di sini. Oke, di sini semisal kita ingin rubah menjadi 54 volt, di sini juga sama 54 volt. Oke, maka secara otomatis di sini langsung tersetting sesuai dengan keinginan ya. Kemudian di sini ada arus pengisian di 5 ampere. Di sini untuk arus pengisian mulai dari minimal 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Oke, langsung saja di sini kita akan kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini kita settingkan sudah di sistem baterai 48 volt nanti, tapi ketika ingin merubah kembali cukup disesuaikan saja untuk settingannya ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas ya. Di sini kita bisa lihat untuk menu prioritas. Ya, di sini ada menu prioritas. Ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada HV recovery dan LVD ya. Di sini nanti juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Nanti di sini ketika inverter ini dari posisi prioritas DC atau inverter ketika berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka nanti secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada bahasa. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali ya. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada RS485. Sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada tentang ya atau informasi. Di sini kita bisa lihat ada informasi. Di sini kita bisa lihat untuk nominal daya di 2000 watt, nominal output di 220 volt dan versi inverter 10 ya di sini. Oke, kita kembali, kita akan ujikan untuk inverter ini. Sebelum itu saya akan menyalakan input PLN-nya. Oke, di sini input PLN sudah menyala. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya tadi di kisaran 46 volt ya. Oke, di sini sudah di bawah 46 volt. Maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini tadi adalah HV recovery-nya yaitu 51 volt ya. Kita naikkan kembali ke 51 volt. Oke, di
sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Kemudian di sini ketika saya ubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Oke, di sini saya ubah ya prioritasnya menjadi prioritas AC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis kembali lagi berpindah ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi ke prioritas DC ya. Kemudian di sini kita akan turunkan lagi sampai habis ya. Di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Oke. Oke, dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai naik dan hanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, bisa naik terus. Oke, bisa ya untuk chargingnya, di situ kita bisa lihat bisa untuk charging. Oke, di sini chargingnya bisa ya. Dan di sini saya akan ubah ke prioritas DC kembali untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini tidak lupa saya akan menyalakan baterai dan input dari PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, di sini input PLN sudah saya off-kan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Di sini kita akan ujikan untuk beban pemanas terlebih dahulu. Oke, beban pemanas di sini terbaca kisaran 900-an watt lebih ya. Kemudian di sini saya ganti menggunakan beban blower. Di sini menggunakan beban blower di sini terbaca kisaran 1800-an watt lebih. Saya tambah lagi di sini 1900, saya tambah lagi di sini menjadi 2300 ya. Saya tambah lagi. Oke, 2500. Inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika di sini menggunakan prioritas AC atau PLN. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Kemudian di sini prioritas kita ganti ya AC. Oke, sudah berpindah ke PLN. Kemudian di sini saya akan simulasikan menggunakan beban pemanas ini ya kisaran 400. Nanti kita bertahap. Di sini saya simulasikan ketika PLN ini off atau berpindah ke baterai ya di sini. Oke. Sini secara otomatis langsung berpindah ke baterai. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali,
sini langsung secara otomatis berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini kita akan coba untuk menggunakan beban blower. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya, di sini kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt LCD touchscreen ya, 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.